Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini kita akan membahas tentang materi pedagogik yang berhubungan dengan konsep penilaian. Oke, kita mulai. Jadi apa itu konsep penilaian? Di konsep penilaian di sini adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Nah, secara umum, penilaian dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada penilaian formatif. Untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Yang kedua, ada penilaian sumatif. Penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mengetahui atau menguasai materi ajar dalam periode waktu tertentu. Untuk contoh formatif itu ada ulangan harian. Dan untuk contoh sumatif itu termasuk ulangan akhir semester, ujian sekolah bagi kelas 12 ataupun ujian tengah semester. Nah, pada penilaian pada kurikulum 2013 itu meliputi yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian dua, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Hal yang perlu disiapkan guru sebelum penilaian dilakukan adalah menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. Jadi KKM dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah intake atau karakteristik peserta didik, yaitu seperti gaya belajar dan umur. Dan 2, kompleksitas materi atau kompetensi atau karakteristik mata pelajarannya. Yang 3, guru dan daya dukung atau kondisi satuan pendidikan seperti sarana dan prasarana sekolah. Nah, kita akan bahas pertama adalah penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap itu adalah membentuk pembinaan atau pembentukan karakter dari peserta didik. Nah, biasanya dilakukan oleh guru mapel. Nah, dalam proses pembelajaran. Nah, kalau di luar jam pembelajaran akan dilakukan oleh guru bimbingan konseling ataupun wali kelas selama peserta didik di luar jam belajar. Ada 3 teknik dalam penilaian sikap. Pertama adalah observasi atau hasil pengamatan. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri, yaitu penilaian terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga adalah penilaian antar teman. Nah, untuk yang penilaian antar teman itu penilaian dilakukan oleh seseorang peserta didik yang melakukan penilaian terhadap didik yang lain. Kemudian kita ke penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik. Adapun teknik dalam penilaian pengetahuan, yang pertama adalah tes tertulis. Nah, kalau tes tertulis ini tes yang di mana soal dan jawaban dalam bentuk tulisan berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan ini dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian ada penugasan. Nah, untuk penugasan itu dilakukan dengan memberikan tugas yang dimana untuk mengukur atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Kemudian ada penilaian
keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada 4 untuk penilaian praktik, yaitu penilaian praktik sendiri adalah penilaian yang menuntut respon. Jadi untuk praktik itu kata kuncinya adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Contoh, main alat musik, main bola. Kemudian penilaian produk itu penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Contoh, makanan, pakaian, hasil karya seni yang berupa patung, lukisan, dan gambar. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, untuk penilaian proyek itu penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Contohnya membuat video percakapan. Terus yang keempat itu penilaian portofolio. Nah, untuk portofolio itu adalah kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi diambil selama proses pembelajaran. Nah, untuk terakhir itu ada pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, yang pertama adalah remedial. Nah, remedial ini dilakukan ketika siswa belum mencapai KKM. Yang kedua adalah pengayaan. Kalau pengayaan dilakukan ketika siswa telah mencapai KKM atau melampaui KKM. Nah, untuk pengayaan itu diberikan kepada seseorang atau kelompok siswa yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dengan waktu yang lebih singkat dari waktu yang telah ditentukan dan dari waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh teman-temannya yang lain.